Ini dari Parjo ya. Ini kalau tidak salah kedua kalinya saya jumpa sama teman-teman Parjo secara merata seperti ini ya. Dulu saya pernah diundang. Waktu itu kalau nggak salah kegiatan rotib ya. Rotib hadat ya, bukan? Sama sesyukron. Waktu itu ada seperti kayak villa gitu ya. Di mana? Di Sayan kalau nggak salah. Betul ya? Masih ingat sampean? Alhamdulillah. Ini yang kedua kalinya, mudah-mudahan bukan yang terakhir kalinya. Jadi hal yang sangat membahagiakan kepada saya, ternyata teman-teman berjuang nggak lupa sama saya. Amin. Saya semalam baru datang dari Jawa Barat, Sumedang. Kita berangkat kemarin dari Sumedang habis subuh ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta naik pesawat sampai Denpasar acara, pulang di rumah jam 1 malam. Terus mau istirahat, anak 2 muntah-muntah. Jam 3 baru istirahat. Alhamdulillah bisa jumpa sama antum. Ternyata antusiasnya Masya Allah, saya lihat wajahnya berbinar semua ya. Insya Allah hutangnya udah pada lunas semua ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sekarang ini pengen senang-senang. Kita ini sekarang pengen bahagia. Wajah-wajah cemberut nggak boleh. Wajah-wajah sumpah, ayo keluar. Pulang ke Ubud sana. Kalau wajahnya mumat-mumat, nah udah pulang aja. Kita pengen sekarang bahagia. Ya. Coba yang ngantuk, udah. Yang tidur biar. Biar nggak, jangan. Biarin. Saya pernah, Pak. Biarin nggak apa-apa. Saya pernah dulu, saya masih ingat. Saya ini pernah belajar di Tarim. Kalau sampean pernah dengar guru saya namanya Habib Umar, pakai jenggot merah. Itu subhanallah, itu ruang tamu, itu kadang-kadang kita buat tidur. Ya khidmah, kita kan khidmah di rumah beliau, di dalamnya itu kita khidmah. Itu kadang-kadang kalau ada ahli khidmah yang sedang tidur, dan Habib Umar ya kedatangan tamu, itu kita nggak boleh bangunin. Udah biar. Padahal ada tamu, kadang-kadang kakinya selonjor, namanya orang tidur nggak tahu kan. Tapi kita nggak boleh disuruh bangunin, nggak boleh. Biarkan. Kadang-kadang kita bangun sendiri, kita malu, langsung kita ke belakang. Ya, jadi kita pengen bahagia. Ya, jadi sampean jangan mikir ini majelis taklim ya. Wah ini majelis taklim, Habib ceramah lagi, enggak. Ya, saya cuma sedikit menjelaskan. Kenapa sih kita ini kok berziarah? Ya, mohon maaf. Ya, terkadang kita ini beda pemahaman. Memang kita akui. Tidak semua muslim mau ziarah. Ya, tapi kita tidak usah memperdebatkan. Kalau misalnya nanti sampean yang aktif di TikTok atau Instagram, misalnya ada teman yang nanya tentang ziarah, ya sudah. Kalau sampean jenengan mau ziarah, monggo. Yang tidak mau silahkan, tidak ada paksaan. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Cuman kita yang berpahamkan ahlu sunnah wal jamaah, ya, termasuk bagian daripada aswaja dunia itu. Kalau di sini kan dikenal dengan Nahdlatul Ulama NU. Kalau di Lombok NW Nahdlatul Wathon. Ya. Kalau di banyak di Filipina semua. Dan rata-rata kita ini bermadhabkan Al-Imamush Syafi'i ya. Kalau di daerah Afrika ada madhab Maliki, nanti ada madhab Hambali, ada madhab Hanafi. Semuanya namanya ahli sunnah wal, dan mereka itu semuanya berziarah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berziarah tiap malam ke makam Baki. Jadi kalau ada bilang ngapain ziarah, loh wong Nabi kita Muhammad tiap malam berziarah ke makam Baki. Riwayat daripada Siti Aisyah itu kan, mohon maaf dulu kan gak ada lampu ya. Kalau sudah malam ya gelap. Ternyata Siti Aisyah ini bangun tengah malam digagap. Apa digagap itu? Egegep. Di sini gak ada Madura ya. Ada gak Madura? Egegep. Oh ini egegep ya Pak. Egegep itu diraba. Sampingnya ini, loh mana Nabi Muhammad ini? Insting perempuan dipikir Nabi ini pergi ke istri satunya. Waduh,
Ini Rasul pasti ke istri satunya ini, dicari. Ternyata Nabi lagi ziarah. Kemana? Ke makam Baqi Al-Gharqad. Dan tiap malam Nabi itu berziarah ke makam Baqi, sunnah. Ya, kenapa? Fa innaha, ziarah itu tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan engkau kepada akhirat. Itu secara umum. Artinya kita ini berziarah ke makam umum ini, kita berziarah. Kenapa? Ngingetin kepada kematian. Kok dipermasalahkan ziarah-ziarah? Tapi kalau ke diskotik nggak ada masalah tuh. Ke kafe no problem. Loh, itu yang problem. Itu yang masalah. Kalau berziarah bagus. Kenapa? Ngingetin sama akhirat. Mengingatkan kepada kematian. Dan terlebih kita berziarah ke makamnya para aulia wassolihun. Kenapa? Di tempat-tempat seperti ini Allah mengijabah. Kenapa Allah ridha? Kan ada hadis qudsi sahih, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ada sahih, itu hadisnya sahih. Barang siapa yang memerangi waliku, maka aku akan tabuh genderang perang kepada dia. Makanya Allah secara sharih, Allah secara jelas dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, aku akan memerangi orang yang makan riba. Dalam hadis qudsi, hadis sahih, Nabi mengatakan, Allah mengatakan, aku akan memerangi orang yang mengganggu para waliku. Ada dua berarti. Yang Allah perangi, Allah akan tabuh genderang perang kepada siapa? Dua. Orang yang menyakiti hatinya orang wali, dan juga orang yang memakan harta riba. Jadi kita harus berziarah. Kenapa? Karena mereka adalah wasilah kita. Apa dalilnya? Allah mengatakan, wabtaqu ilaihil wasilah. Ya, carilah untuk kita bertakarub kepada Allah wasilah yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak minta kepada Habib ini, enggak. Tapi kita minta kepada Allah. Berwasilahkan beliau, semoga Allah kabulkan hajat kita. Oh, enggak perlu. Uang kita minta langsung. Loh, saya ini siapa? Ya, kita ini siapa? Betul kita minta sama Allah memang enggak apa-apa, betul. Tapi kan kadang-kadang kita ini ingat sama diri kita. Kan Nabi bilang begini, ada orang yang mau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Kalau sudah doa sampai geleng-geleng kepala, ya. Wa mat'amuhu haram, makannya haram. Wa mashrabu haram, minumnya haram. Yang masuk ke perutnya haram. Yang dipakai haram. Fa anna yustajaba lahu. Gimana mau dikabulkan sama Allah? Sampai jungkir balik pun gak akan dikabulkan sama Allah. Kenapa? Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram. Dicari dari jalan yang haram, nggak dikabulkan sama Allah. Makanya kita ini sadar diri. Kita datang kepada mereka-mereka yang selama hidup mereka ini yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika wafat pun mereka adalah penyambung kita. Kenapa? Karena kita yakin orang seperti beliau tidak mati. Bib, sampian jangan khurafat, Bib. Sampian jangan ngibul, Bib, loh. Sampian berarti yang bilang ngibul-ngibul itu ngopinya kurang jauh, Pak. Iya. Apa kata Allah? Saya kasih dalil Al-Quranul Karim. Apa? Qala Allah Ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang gugur fi sabilillah itu mereka mati. Fulan sudah mati. La, tidak boleh kata Allah. Jangan pernah kamu bilang seperti itu. Tetapi mereka itu hidup. Ya, di sisi Tuhan, di sisi Allah, bahkan mereka hidup inda rabbihim yurzaqun, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, saya tinggal di sini di kampung Kusambah. Makanya ada masjid, namanya masjidnya apa? Ada yang tahu masjidnya apa? Al-Mahdi. Tapi bukan saya yang buat, bukan. Cuman kebetulan aja namanya sama. Jadi saya masih ingat, sampai sekarang saya ingat. Dulu bukan seperti ini. Dulu kampung ini bukan seperti ini. Tapi sekarang berubah. Banyak yang berziarah, kampungnya jadi makmur, berkah. Pernah ke ziarah ke Wali Songo? Gimana keadaan masyarakatnya? Pernah ke Ampel? Loh, ini yang mati bisa ngasih rezeki kepada yang bukan beliau Allah yang ngasih rezeki, tapi Allah ketika ridha kepada hamba,
Allah berikan keberkahan kepada hamba dan bahkan yang tinggal di sebelah hamba tersebut. Kalau Allah sudah ridho, Pak, Allah ridho sama hamba, jangankan orang wali, Pak, orang soleh, orang taat, sering jamaah, hatinya bersih, Allah itu akan menangkal bala dari orang itu dan tetangganya sebanyak 100 rumah. Sampian Bu Akmal, sampian ingat nggak tetangga yang tinggal 25 depan, 25 belakang, 25 samping kanan, 25 samping kiri? Hafal namanya? Nggak hafal. Sampian hafal tetangganya? Loh, berkatnya jenengan istiqomah, 100 rumah yang ada di sekitar jenengan itu Allah hilangkan bala. Harusnya kena apa namanya? Kena gempa, harusnya kena ini. Gara-gara orang soleh satu aja Allah tangkal, Allah hindarkan bala. Cuman orang soleh, gimana kalau orang wali? Jadi kalau kita ke Ampel ini, ya Allah, berapa ribu orang yang hidup di situ mendapat keberkahan daripada para aulia wasallam. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memuliakan beliau-beliau ini, muliakan kami, ya Allah. Jangan kita ngerasa kita ini, wah, kan saya bisa minta sama Allah, saya bisa ibadah kok. Jangan mengambil jalannya iblis. Iblis itu kenapa dilaknat? Bukan karena bodoh, Pak. Bukan karena iblis itu apa ya, malas, bodoh, tidak. Di antara hambanya Allah yang paling alim itu iblis. Sebelum Adam ada, tidak ada satu jengkal tanah pun di surga melainkan situ ada bekas sujud daripada iblis. Tapi gara-gara sombong, ngerasa hebat, ya, disuruh sujud gak mau sujud, ngerasa lebih baik daripada Adam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini paling tidak bisa memberikan motivasi kepada kita untuk kita bergiat berziarah. Beliau ini namanya Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Ya, beliau ini dulunya pernah ngajar di kerajaan Kelungkung. Subhanallah, ketika pulang itu beliau dibunuh. Ini menurut cerita para orang tua kita dulu. Ketika dikuburkan di sini, ketika sudah dikuburkan jenazahnya di kampung ini, itu keluar api dari mana? Dari kuburnya. Keluar api yang kemudian api itu membakar orang yang ikut andil dalam pembunuhan beliau. Dan cukup sebuah kemuliaan bagi beliau hadirnya kita di sini. Coba bayangkan, beliau ada di kampung Kusamba, jauh dari tanah kelahirannya, dari keluarganya. Loh, tapi yang ziarah orang dari mana-mana, Pak. Sampean kalau tahu, ini mungkin lagi bukan waktu libur ya. Tapi kalau sudah datang waktu libur, sampean nggak dapat tempat di sini. Ini datang berbis-bis yang ziarah ke wali-wali yang ada di Pulau Bali. Ya. Dan beliau ini salah satu yang diziarahi, dan ini termasuk makam lama Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, ya. Dan juga saya lihat ada beberapa makam-makam yang kuno di sini, ya. Ya, artinya menunjukkan bahwasanya memang Kelungkung ini termasuk kota tua, kota muslim, artinya masuknya Islam pertama kali di Bali masuk dari Gel-Gel. Ya, kemudian pindah ke sini sampai ke Karangasem. Ada namanya Saren Jawa di situ, ya. Ada yang dimakamkan di sana, ya. Tapi alhamdulillah, intinya kita sekarang pengen berziarah dan kita pengen ngalap berkah dari para aulia wasolihun, dan kita yakin beliau ini hidup di alam barzakhnya, tahu siapa yang berziarah. Jangankan beliau, orang muslim aja yang gugur di sabilillah, Allah jadikan beliau hidup di dalam kuburnya, apalagi seperti beliau. Ya, mudah-mudahan apa yang panjenengan hajatkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling minta sama Allah keselamatan dunia akhirat. Dan minta sama Allah, Pak, sampean nanti saya kasih kesempatan, boleh minta sama Allah, ya. Tawassul beliau nggak apa-apa, minta sama Allah. Minta apa sama Allah? Minta mobil Alphard, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting apa? Minta kebersihan hati. Wallah, bersih hati, nggak ada benci sama muslim, nggak ada dendam muslim, itu nikmat yang paling besar, Pak. Kalau sambian, Bib, saya pengen hidup bahagia, satu, jangan benci sama orang.
Jangankan sama muslim, jangan. Sama non muslim, nggak boleh. Nggak boleh. Dan jangan pernah menjustifikasi orang lain. Oh ini ahli nar, nggak boleh. Surga bukan punyanya saya, bukan punyanya mereka, tapi milik Allah. Bisa jadi kita sekarang istiqomah, mereka tersesat, dibalik sama Allah. Mereka diberi hidayah, mereka husnul khotimah. Jadi kita harus beradab. Kita ini makhluknya Allah, jangan menjustifikasi orang lain. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Apa yang antum hajatkan semuanya, kebaikan akhirat dunia semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.